Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PPTIK Aksik yang akan membahas tuntas mengenai PowerPoint presentase. Pada video kali ini, di samping saya akan membagikan sebuah template yang bisa di-download di deskripsi, di sini saya juga akan memberikan tips dan trik mengenai PowerPoint. Seandainya teman-teman membuka PowerPoint, hasil download, dan muncul enable editing seperti ini, itu klik saja, saya klik saja enable editingnya, jadi bisa diedit. Inilah template yang akan saya bagikan, dan ini saya tuliskan linknya di deskripsi, seperti video-video sebelumnya. Di sini sebuah template yang bisa digunakan untuk materi pembelajaran ataupun materi-materi lainnya. Soalnya template ini cukup luas fungsinya. Seandainya template ini saya slideshow, ini slideshow, kemudian from beginning, tampilannya seperti ini. Dan ini cukup bagus untuk media pembelajaran kepada siswa ataupun presentasi lainnya. Dan seterusnya. Untuk mengedit template, tulisan mungkin sudah paham, tinggal ganti saja tulisannya. Sedangkan gambar, ini cuma contoh, berarti gambar untuk menggantinya kita hapus saja dengan menekan delete. Nah, kemudian kita klik picture. Disinilah kita menyisipkan gambar yang kita inginkan. Nah, kita bisa memilih gambar menyesuaikan materinya. Misalnya gambar ini menyesuaikan materinya. Begitu juga seterusnya, pengoperasiannya seterusnya sama. Template ini mempunyai 50 slide. Dan slide-slide ini bisa dimodifikasi, baik ditambah, dihapus, atau dikurangi ataupun ditukar. Misalnya kita mau menambah slide baru, di antara ini kita tinggal menekan enter saja di antara yang kita inginkan ini. Menekan enter, otomatis turun untuk slide berikutnya atau tersisip. Seandainya kita mau menghapus, tinggal aktifkan yang mau dihapus, kita tekan delete. Nah, seandainya mau bertukar posisi karena hal-hal tertentu, kita tinggal tarik saja baik ke atas seperti ini ataupun ke bawah seperti ini, tinggal tarik saja. Untuk template ini ada beberapa pilihan, misalnya indikator pembelajaran. Di sini ada yang berisi 3, ada yang berisi 4, ini tujuan pembelajaran dan sebagainya. Ini bisa ditukar tempat dan bisa juga dihapus yang tidak terpakai. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai slide master. Jadi di sini kita mempergunakan slide master untuk membuat slide-slide agar tidak selalu memulai dari nol. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai template bawaan dari PowerPoint, itu ini. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai layout dan slide master. Untuk pembelajaran, saya membuka slide kosong dulu seperti ini. Nah, saya akan membuka 4 slide kosong seperti ini. 4 slide kosong, semuanya kosong. Sebelumnya akan kita bahas mengenai tema yang berada di desain ini. Tema itu aturan atau kombinasi warna yang sudah didesain untuk memadupadankan antara background, teks, dan gambarnya. Sebagai contoh akan saya gunakan tema ini. Berarti dengan tema ini, font dan latar belakangnya sudah dipadupadankan warnanya.
Berarti tema yang kita pilih dengan background biru, tulisan putih, subjudul agak kebiruan. Begitu juga untuk isi slide-nya. Masing-masing tema mempunyai padu padan warna yang berbeda-beda. Sebagai contoh di sini yang main event. Di main event ini dia memakai teks warna merah dan hitam perpaduannya, sedangkan background belakang putih. Begitu juga yang lainnya, dia memadukan biru dan putih. Tema ini warnanya, misalnya yang ini, bisa kita rubah dengan memilih warna yang lain di sini. Biru, hijau, kuning. Begitu juga tema-tema yang sudah berada di pilihan ini. Hitam. Kalau tadi tema membahas tentang warna, sekarang layout. Layout itu membahas tentang posisi dari teks maupun gambar pada slide tersebut. Desainnya akan saya rubah dulu yang lebih mudah dilihat. Seandainya kita tidak memilih layout, maka pada tampilan posisinya judul tertulis besar seperti ini dan subjudul kecil seperti ini. Begitu juga materi isinya semuanya sama, subjudul dan materinya semuanya sama, subjudul dan materinya. Pada layout ini kita bisa memilih tampilan posisi teks maupun gambar sesuai dengan kebutuhan materi yang akan kita sampaikan. Sebagai contoh, misalnya pada judul utama, kita bisa memilih di layout ini dengan posisi yang berbeda. Posisi yang sedang dipakai adalah ini. Kita bisa memilih posisi yang lain, bisa yang section header atau judul cuma satu, title one, judul cuma satu, ataupun yang kosong sama sekali. Begitu juga sub-sub lainnya, standarnya atau bawaan dari sana, dia pada layout yang nomor 2, title and content, berarti judul dan isinya. Pada layout ini, kita bisa memilih jenis yang lain sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan. Klik saja layout. Sangat mungkin kita akan bicara tentang sebuah objek atau gambar, kita pilih comparison atau untuk membandingkan ini. Nah, di sini kita bisa membandingkan dua buah gambar ataupun dua buah materi. Berarti untuk berganti layout, kita pilih layout, kita tentukan layout yang akan kita pakai, menyesuaikan materi. Misalnya yang ketiga di sini, layoutnya kita akan membahas sebuah materi dengan 3 gambar, berarti kita pilih ini. Nah, gambarnya untuk menyisipkan gambar, klik saja picture-nya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai slide master. Tapi sebelum membahas terlalu jauh, mengapa kita harus membuat slide master dan apa fungsinya? Coba kita bayangkan seandainya kita membuat satu slide, itu kita harus mengatur warnanya, membuat animasinya, dan lain sebagainya. Itu betul-betul memakan waktu, termasuk pengaturan timingnya. Nah, sementara jika yang akan kita buat slide-nya mungkin juga puluhan, kalau kebetulan di sini sampai 50, itu begitu banyak waktu yang terbuang hanya untuk mendesain sebuah PowerPoint atau presentasi. Maka disinilah kita membutuhkan membuat sebuah
slide master yang akan digunakan sebagai master dan sangat mungkin akan kita gunakan berulang-ulang agar tidak selalu membuat presentase atau PowerPoint dari nol. Nah, sekarang di samping itu, pada slide master itu kita juga bisa membuat sebuah logo ataupun gambar lainnya yang akan muncul di setiap slide. Nah, sekarang bagaimana cara membuat atau mendesain slide master? Nah, di sini akan saya buka lembar kerja baru saja. Yang kemarin kita sudah membahas tentang template, inilah template. Nah, sekarang kita mau membahas tentang slide master. Kita buka kolom kosong saja atau presentasi kosong ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah slide master. Bagaimana cara membuat slide master? Agar lebih mudah penjelasan slide master, saya membuka lembar kerja kosong saja. Sebetulnya pada saat kita membuka slide master dan kosong seperti ini, PowerPoint sudah memberikan layout atau tampilan-tampilan yang bisa kita pakai. Inilah di layout bawaan dari PowerPoint, di mana judul adalah huruf kapital seperti ini, dan untuk profilnya adalah judul dan teks yang bisa diisi dengan gambar ataupun objek lainnya. Di sini kita bisa membuat master sendiri dengan cara pada view ini kita pilih slide master. Ini slide master, klik. Nah, inilah slide master. Terdiri dari 11 slide dan satu sebagai masternya. Yang paling besar yang di atas ini adalah untuk membuat baik teks, logo maupun lainnya itu akan terulang di setiap slide, yang akan kita buat ini, berapapun jumlahnya. Akan saya contohkan satu aja dulu di sini. Misalnya sebuah logo agar terulang di setiap slide, untuk kita sisipkan di yang besar ini. Misalnya di sini saya sisipkan sebuah logo. Berarti ini logo ini terulang di setiap slide. Seandainya kita coba, kita tutup dulu slide master untuk mencoba. Seandainya kita membuka slide baru dengan tekan new slide ini, dia juga akan muncul logonya, baik dengan slide master maupun dengan menekan enter. Itulah pada slide master yang paling atas, yang paling besar ini. Sedangkan yang kedua ini adalah untuk menuliskan judul atau cover depan. Pada slide yang besar ini kita bisa menambahkan apapun termasuk garis di bawahnya sebagai catatan kaki ataupun yang lainnya. Kita bisa menambahkan misalnya sebuah garis dan akan saya beri sebuah tag. Nah, seperti ini misalnya. Kalau kita menuliskannya di master yang paling atas ini, maka dia akan terulang di setiap halaman. Bisa kita lihat dengan menutup dulu slide masternya. Ini akan terulang di setiap halaman. Jika kita menekan enter untuk slide baru, ini juga akan terulang di setiap halaman. Berarti pada slide master yang paling atas adalah sebagai master. Apapun yang kita isikan pada yang paling atas master yang besar ini akan terulang di setiap halaman. Sedangkan bawahnya yang kecil-kecil ini adalah layout yang bisa kita pakai nanti pada saat kita membuat slide pada PowerPoint. Layout yang pertama
yaitu ini, itu adalah layout untuk judul. Berarti secara otomatis pada saat kita membuka tampilan ini atau membuat PowerPoint dengan template ini, slide pertama yang muncul mempergunakan layout ini dengan judul besar, kemudian subjudul kecil. Sekarang saya akan mencoba mengubah slide judul ini. Misalnya saja untuk teks, saya edit dulu tulisannya. Untuk slide pertama, judul berada di tengah. Yang bawaan dari PowerPoint ini saya hapus dulu semacam headernya. Misalnya untuk judul akan saya format dengan warna font merah, hurufnya misalnya Arial dan tebal. Ini untuk judulnya. Saya kasih warna kuning. Kemudian untuk subjudulnya saya kasih warna biru tebal, dan shape-nya saya kasih warna biru muda. Kemudian latar belakangnya di sini mau saya pakai background style dengan pilih format background. Nah, ini cuma sekedar contoh untuk membedakan antara slide judul dengan yang berikutnya. Seandainya sudah kita tentukan sebuah judul dengan tampilan seperti ini cuma contoh ya, saya tutup. Saya hapus dulu semuanya ini. Berarti secara otomatis pada saat kita menekan new slide ini ya, dengan menekan enter, otomatis dia memakai slide judul yang sudah kita bikin ini ya, tanpa kita merubah, dia otomatis memakai slide judul yang sudah saya rubah. Kemudian untuk slide kedua dengan kita menekan enter ataupun new slide, dia secara otomatis seandainya kita tidak merubahnya, dia memakai slide yang kedua ini. Seandainya kita tidak merubahnya. Untuk slide kedua dan seterusnya, seandainya kita tidak merubahnya, dia akan selalu memakai slide itu. Berarti seandainya kita enter lagi, membuat new slide, dia selalu akan memakai slide atasnya. Berarti judul otomatis terpakai, dan slide kedua dan seterusnya, dia otomatis memakai slide kedua jika kita tidak merubahnya. Kecuali kita dengan sengaja ingin merubah tampilan slide ketiga dengan memilih layout yang berbeda, misalnya ini. Nah, dan disinilah nantinya pada slide master kita bisa membuat tampilan-tampilan slide seperti yang kita inginkan. Sebetulnya apa saja yang bisa kita lakukan dengan slide master? Pada slide master itu sebetulnya sama seperti saat kita membuat slide biasa. Di sini kita bisa merubah tema, misalnya ini. Berarti slide master kita mempergunakan tema ini. Di samping itu, kita juga bisa merubah susunan warna ya, yang akan kita pakai berulang saat kita mempergunakan slide master ini. Begitu juga pada animasi. Ini animasi. Jika kita memakai slide master, maka kita bisa sekaligus menyusun animasi agar pada saat kita membuat presentase itu kita tidak berulang-ulang selalu membuat animasinya. Sebagai contoh untuk animasi ini yang muncul dari belakang seperti ini. Nah, berarti kita tidak perlu membuat animasi setiap kali membuat PowerPoint.
cukup dengan satu kali ini saja. Begitu juga susunan font. Nah, di sini pada home, fontnya baik font di sini, font secara keseluruhan, ini font secara keseluruhan, kita bisa merubahnya, baik font yang sudah disediakan oleh PowerPoint ataupun secara custom ini, custom font. Di sini kita bisa memilih font yang kita inginkan untuk dipakai pada PowerPoint atau presentasi kita. Kemudian kita simpan kalau sudah. Nah, sebagai contoh yang ini, saya pakai font yang bawaan dari. Berarti setelah kita membuat slide master secara keseluruhan, kita juga bisa membuat slide master untuk slide tertentu. Misalnya slide ke-3 ini, di sini akan saya buat judul di atas ini. Dengan warna judul berwarna merah, teks berwarna merah, kemudian shape-nya berwarna kuning. Pada animasi, ini animasinya kita bikin pair, ya, agar animasi panelnya kelihatan, animation panel kita klik. Setelah itu, animasinya akan saya bikin double agar menarik, berarti add animation, dan kita bikin WAV. WAV ini kita atur pada theming-nya ataupun pada yang lain, di mana efeknya itu by letter, kecepatannya cepat. Nah, ini seperti ini. Serta mulainya di sini start with previous dan ini start after previous. Berarti untuk slide ini kita bisa memakai berulang-ulang dengan slide yang sudah kita bikin. Begitu juga untuk teks lainnya. Misalnya ini. Yang ini akan saya fungsikan sebagai sebuah paparan. Berarti saya bikin agak lebar. Footer dan penomoran halaman saya hapus saja. Dan paparan ini mau saya langsung bikin animasi menaik ini. Seperti ini. Dengan startnya start after previous. Berarti pada slide atau layout ini kita bisa memakai untuk kebutuhan tertentu. Kita tidak perlu men-settingnya dari awal. Misalnya di sini akan saya coba. Saya tutup dulu slide masternya. Ini slide master. Kemudian kita close. Maka pada setiap kali kita membuat PowerPoint, nah ini untuk judulnya, tadi kita tidak begitu mengatur tentang judulnya, kita tuliskan aja judulnya. Seperti ini. Saat kita menekan enter atau ke slide berikutnya, otomatis dia ke slide yang kedua atau layout yang kedua. Nah, sangat mungkin di sini kita akan mencoba membuat layout seperti yang sudah saya buat tadi. Yaitu ini. Berarti seandainya saya menuliskan sesuatu di sini, serta teks yang di sini, tanpa kita mengatur animasinya, karena kita sudah mengatur di slide master, ini otomatis akan menyesuaikan dengan slide master yang sudah saya buat. Saya coba dengan slide show, from current slide, inilah berarti salah satu fungsi dari slide master. Jadi pada saat kita membuat berbagai macam slide, kita tidak perlu mengaturnya dari awal. Dan slide master ini kita bisa membuatnya dengan berbagai macam tipe sesuka kita, baik posisi, pemasukan gambarnya maupun yang lainnya. Itulah fungsi dari slide master. Dan bagaimana cara membuat slide master itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.